melanjutkan pembelajaran selanjutnya atau quiz word bola selanjutnya, Bu Imas akan memberikan sebuah wawasan kebinekaan untuk kalian untuk memperdalam dan memperluas wawasan kebinekaan dan kebangsaan. Silakan anak-anak untuk menyimak materi dari Canva yang ada di atas. Panduan pembelajaran nilai-nilai kebinekaan beda-beda tapi tetap sama-sama. Nah ini ya, alur materinya kita mulai dari kebinekaan global, kemudian kebinekaan nasional, kebinekaan dalam skala personal, kebinekaan dalam skala sekolah, dan menjadi sekolah damai. Nah ini bisa kita mulai dari diri untuk memahami konteks dan konsep dan implementasi atau pelaksanaannya di sekolah. Kemudian ada alur per materi, ini jelas ya, karena ini materinya wawasan kebangsaan, berarti kita harus mulai dari diri kita, kemudian kita beraktivitas semacam teman-teman yang lain, kemudian kita akan mengadakan refleksi, kemudian pendalaman konsep dan pengaplikasian. Topik 1 yang dipilih Bimas adalah kebinekaan global, dunia yang berwarna. Kenapa dunia berwarna? Berarti jelas di dunia itu akan ada warna-warna yang berbeda-beda. Ya. Selama mempelajari topik 1 tentang kebinekaan global, peserta diharapkan memahami konsep-konsep kunci realitas keberagaman, mampu menganalisis macam-macam kerentanan serta implikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, dan mampu mempraktikkan keberagaman dengan pendekatan yang beragam. Nah ini adalah capaian pembelajaran kita pada siang hari. Nah ini coba ada beberapa pertanyaan pemantik dimulai dari diri kalian, coba sekarang dibaca. Apa jadinya jika dunia ini seragam dan semua manusia itu warna kulitnya sama, bahasanya sama, dan budayanya sama? Menurut kalian bagaimana? Bosan. Kemudian tidak menarik, kata Mas Rizal. Tidak bisa membedakan karena saking samanya, banyak persamaan dan tidak ada perbedaan. Jelas, karena tidak ada perbedaan berarti tidak ada ciri khas apapun. Ya. Kemudian, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Pernah? Kalau pernah, jika iya, ini dilahirkan sebagai bangsa atau warga seperti apa? Coba Mas Najib, pengen apa Mas Najib? Pernah kepikiran ingin berubah? Dilahirkan kembali? Iya, dilahirkan kembali menjadi warga atau bangsa apa Mas? Bangsa apa? Bangsa Spanyol. Kenapa memilih bangsa Spanyol? Apa mungkin karena hidungnya lebih mancung ya daripada bangsa Asia? Oh itu Eropa. Ya. Kemudian, apakah menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja? Kenapa Mbak Ines? Apa yang menurut Mbak Ines dunia kita itu sedang tidak damai-damai saja? Seperti apa? Mulai dari hal yang baru-baru ini viral saja. Ya, yang viral seperti antara Palestina dan Israel. ya, Palestina dan Israel. Adakah yang lain? Ada. Coba Mas Gio dulu. Rusia, Ukraina. Ada yang lain ingin menambahkan? Sudah. Ya, itu adalah dua keadaan yang sedang dialami atau pembuktian bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja atau tidak damai saja. Jadi kalian sudah tahu kondisi dunia pada saat ini. Masuk dalam, ini aktivitas. Sejak dahulu kala, manusia itu bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Itulah pasti di antara kalian di kelas ini memiliki orang tua yang tempat lahirnya itu berbeda-beda. Mungkin ada yang bapaknya Probolinggo, ibunya Blora. Akhirnya anaknya atau kalian ada yang lahir di Blora atau ikut di Probolinggo. Ada yang orang tuanya berbeda-beda tempat lahirnya di sini. Ada Mas Josia, ibunya lahirnya di mana Mas Josia? Di Sumatera, Bu. Di Sumatera. Kalau bapak? Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung, jauh semua. Kalau Mas Josia berarti lahirnya di
Gerobokanku. Loh, gerobokan sekarang tinggalnya di Jura. Nah, berbeda-beda tempat ya. Jadi imigrasi itulah penduduk untuk menjalankan kehidupannya selalu bermigrasi untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Selama berabad-abad, manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Semenjak dahulu kala selalu berdampingan. Nah ini, namun ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negara mereka dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, misi Anda adalah mengembalikan sosok-sosok di samping ini ke tempat asalnya. Nah, ini ada games anak-anak, jadi silahkan untuk berpartisipasi secara acak dan bebas dan merdeka. Karena ini tanggal berapa ya? Tanggal berapa aja? 21. Ya, tanggal 21 berarti absen 21. Mas Bima. Mas, ini kira-kira wajah apa ya? Opa-opa atau apa ini? Kira-kira berasal dari daerah mana? Dilihat dari mukanya kayaknya sekitaran Asia, Bu. Filipina Sekitaran mungkin. Asia berarti Filipina. Mari kita coba apakah benar, Mas Bima? Ya, betul. Kemudian bulan November bulannya ke 11. Absen 11. Oke. Apa Mbak Wulan kira-kira? Dari Cina. Mari kita coba menjawab. Apakah betul Cina? Bukan game. Ini memang kadang-kadang gamenya ada. Ya. Jadi ciri khasnya Cina dan Filipina tadi berbeda ya. Kalau Cina itu kedua matanya agak sipit dan cenderung berkulit putih. Untuk tahun 2023 absen 23 siapa? Ya, Mas Rudi. Mas, ini kira-kira dari mana Mas? Kalau ciri khasnya memakai topi seperti ini? Indonesia. Masa Indonesia? Dari mana Mas Rudi? Maaf ya, ini kabelnya ada. Gimana Mas? Dari mana ini? Mungkin Mas Kiki bisa membantu. Dari mana Mas? Kira-kira? Dari Jerman. Mari kita coba. Mari kita coba. Ada yang bisa membantu? Oke, Mas Yoga. Mas, kira-kira ini dari mana Mas? Dari Meksiko. Dari Meksiko. Oke, kita coba. Bentar ya, kita coba lagi. Ya, betul. Tahun 2023, 23 kurangi 20 absen di Cinta? Mas Asra. Yuk Mas, ini dari mana ya kira-kira? Dilihat dari ciri khasnya itu dari Arab Saudi, Bu. Dan pakaiannya berarti jelas dari Arab. Arab. Kayaknya gini cakep ya. Kadang-kadang agak susah. Ya betul. Nah ini bonus saja. Siapa yang mau menjawab? Yuk, angkat tangan. Mas Najib. Mas, ini kira-kira dari mana Mas? Bapak-bapaknya ini? Dari India. Dari India. Mari kita coba. Tingkat tengah agak susah aja. Kalau menurut Dimas dari face-nya pun ini India. Oh, betul. Yuk Mas Dedi Mas. Coba ini Mas, kira-kira ini mbaknya dengan ciri khas rambutnya bergelombang dan agak apa ya ini menyatu ya. Ini kira-kira Mas berkulit hitam ini berarti asalnya dari mana? Australia. Australia, mari kita coba. Apakah betul Australia? Bukan. Mas Regan ini dari mana Mas? Kayaknya dari Afrika. Dari Afrika. Kita coba Afrika, apakah betul? Nah, Afrika lagi. kulit hitam. Ini yang berkerudung. Kira-kira dari mana anak-anak? Apakah betul? Ya, nah ini nih yang wajahnya mirip dengan bapaknya Fadil. Kalian pasti tahu. Ini kira-kira mirip siapa? Ya, Fadil. Ini kira-kira dari mana? Pakmu dari mana kira-kira? Indonesia.
Ya, kita lanjutkan di keempat. Gamenya sudah. Nah, ini ada refleksi. Jadi anak-anak nanti membuat catatan refleksi dan diskusi agar tidak memakan waktu banyak. Kalian cukup hanya membalikkan badan saja. Ini untuk membahas bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya dan tidak boleh ada migrasi. Nanti coba dijawab ya, dibuat catatan. Kemudian apa yang disebut penduduk asli? Apakah penduduk asli itu yang lahir di tempat itu? Kemudian jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Coba anak-anak berbalik badan sebentar, coba dibahas kira-kira ini jawabannya apa saja. Nanti akan diacak random oleh Bu Mas untuk menjawab. Berarti Mas Josia sama Mas Yoga, sama Mas Aska, Mas Wawan juga. Tinggal membalikan badan saja. Cukup sebentar, kita hanya butuh 5 menit saja. Kira-kira nomor 1 itu bagaimana menurut kalian? Dia nomor 2, jangan lupa. Ada juga nomor 3. Silahkan membuat catatan kecil untuk mengerjakan diskusi ini. Buka dulu bukunya Mas Vicky. Bagaimana jadi manusia di dunia? Kalian sudah mendapatkan jawaban? Sudah, tinggal 1 aja ya. 2 menit lagi ya selesai. Sepertinya kelompoknya Mas Rehan sudah selesai ini dalam diskusi. Sudah ya. Oke, 5 menit sudah berakhir, berarti mari kita menjawab bersama-sama. Ya, nomor 1. Coba Wimas memilih kelompoknya dari Mbak Nurina. Kelompoknya Mbak Nurina. Mbak Nurina, menurut kelompoknya Mbak Nurina ini bagaimana jadinya? Jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh bermigrasi. Bagaimana tadi diskusi bersama teman-teman? Ya, hasilnya tentu saja hidupnya akan monoton, apalagi kan manusia butuh traveling, Iya, butuh betul. kan berpindah tempat. Ya, berpindah tempat, butuh traveling, Iya. agar tidak bosan dan monoton ya. Oke, baik. Tepuk tangan dong untuk kelompok Mbak Nurina. Ya, pertanyaan kedua dipilih Bu Imas dari kelompoknya coba dari Mbak Dora. Ya, jadi paling pojok. Mbak Dora, apa yang disebut penduduk asli? Apakah mereka yang lahir asli di tempat itu? Iya. Iya. Berarti yang lahir di situ kita bisa menyebut penduduk asli. Betul seperti itu? Ya. Oke, pertanyaan yang nomor 3. Jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Silakan kelompoknya Mbak Irania. Nomor 3. Kalau Mbak Irania punya wewenang, mau membuat kebijakan seperti apa? Atau ke anggota kelompok lain bisa membantu? Gimana Mbak? Ya, kita bisa membuat kebijakan agar setiap penduduk bebas memilih tempat tinggal. Karena semua penduduk itu punya hak masing-masing. Ada jawaban lain? Sama? Iya. Jadi itulah refleksi wawasan kebinekaan kebangsaan pada pagi ini. Dilanjutkan selanjutnya, kembali melihat monitor. Nah, ini konsep yang kita akan pelajari ya, kita satu kesatuan yang berbeda. Dengan alat tes DNA, kita akan sadar bahwa ternyata di daerah kita itu ada unsur beragam bangsa. Nah, videonya di sini nanti akan dimasihkan. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa yang pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Dimas akan lihatkan sekilas. Mohon maaf ada iklan ya. Namanya Crispin, ya kan, Slar?
Dimas mengangkat tangan seperti ini. Apakah ini artinya untuk kalian? Nah, bisa lihat di atas. Untuk di Amerika, simbol atau bentukan jari jemari seperti ini pun berartikan oke. Jika di Brasil ini merupakan hinaan. Jadi untuk di daerah Brasil ini tidak boleh ya, karena ini termasuk sarkas atau cacian hinaan. Kemudian di Inggris ini pun berarti oke. Rusia kosong. Ketika di Jepang ini berarti uang. Nah ini bisa dipraktekkan untuk Mas Mbak Bendahara ini. Ayo uang membayar kas. Apakah sudah membayar kas? Sudah. Oke. Dilanjutkan. Konsep ketiga, keragaman tingkatkan kecerdasan. Keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Kemudian ada keragaman yang ketiga J. Orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pemikiran dan pandangan yang terbatas. Nah ini ada video lucu, bisa disimak sebentar. Kami berterima kasih atas dukungan dan antusias Anda terhadap Bentar ya, produk Big ada Gajah. iklannya. Mas di belakang biar mulai. Ini adalah cerita dua orang sahabat Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap yakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PeaceGen, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini nggak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Ya, sangat jelas ya, ini perbedaan si Ijal dan si Ijul. Karena kita hidup tidak hanya dalam satu kotak saja, tapi kita hidup dalam dunia yang amat sangat luas. Dengan keinginan dan keberagaman orang-orang. Belum tentu Mas Bima menyukai hal yang bersifat angkatan, misalnya Mas Bima bercita-cita ingin menjadi angkatan Akil, misal angkatan darat. Belum tentu juga Mas Rudi
menginginkan hal yang sama. Kira-kira Mas Rudi ingin menjadi apa? Ingin jadi pengusaha. Nah, dari sini saja kita sudah menemukan bahwa setiap manusia atau penduduk itu memiliki keragaman atau berbeda-beda. Seperti itu ya. Jadi kita harus meniru siapa tadi? Ijal atau Ijul? Ijal. Di sini juga ada Mas Ijal soalnya. Oh, ini Ijal. Ya, dilanjutkan. Ada kerentanan. Konsep yang keempat. Separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang kaum imigran. Ini ada hasil studi dari Universitas Delft ya, bahwa orang penduduk asli sana itu malah takut terancam karena kedatangan orang-orang baru. Ini adalah salah satu konflik atau kerentanan yang bisa terjadi di masyarakat beragam. Ketika di Amerika Serikat pun juga terjadi tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Namun hal ini pun sudah terpecahkan ketika memiliki presiden yang berkulit hitam. Dilanjutkan, ini ada kerentanan yang sedang hits, ya, sedang viral. Ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Nah, ini orang-orang Rohingya pun mereka menaiki kapal, menyelami samudra, berharap bermigrasi ke tempat yang mau menerima mereka. Ketika sampai di Malaysia, apakah mereka diterima? Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya ke daerah daratan Aceh. Dan akhirnya pemerintah pun akhir-akhir ini akan menegaskan bahwa kita juga ingin menolak untuk agar melindungi penduduk asli dan tidak dicampur dengan imigran yang tidak memiliki kejelasan dan tujuannya. Apakah bermaksud baik sebagai imigran ataupun tidak? Karena sudah ditemukan beberapa imigran dari Rohingya itu mereka membawa sajam, membawa alat-alat benda tajam yang kita saja tidak ketahui. Makanya itu terjadi kerentanan itu sudah sangat wajar terjadi. Begitu ya anak-anak. Kita lanjutkan di selanjutnya. Kunci sukses abad ke-21 ini adalah penyelesaian masalah inovatif, pemikir kritis, menjadi pembaca yang baik, pengeksplorasi investigatif, komunikator kreatif, dan pembelajar yang pandai. Jadi keahlian abad 21 ini yang dibutuhkan adalah adaptif dalam menyelesaikan masalah, komunikasi kolaboratif, dan fasih digital. Itulah kenapa sekarang kita apa-apa berdampingan dengan dunia digital. Membayar pun sekarang tidak hanya menggunakan cash, tapi kita bisa menggunakan scan QR seperti itu. Indonesia sangat macam beragamnya. Nah ini untuk pengaplikasian selanjutnya kita akan belajar toleransi dari berbagai negara. Nah ini kalian akan berselancar di dunia digital. Carilah teman dari negara lain untuk mendiskusikan hal-hal di bawah ini. Gunakan salah satu aplikasi global chat. Ya. Dari sini kita akan lihat apakah dia penduduk asli negara tersebut, bagaimana dia melihat pendatang, dan bagaimana orang yang beragam bangsa, budaya, dan agama hidup di negaranya. Sebelum kita masuk ke pengaplikasian, Mas ingin bertanya, apakah kalian sudah ada yang pernah menggunakan aplikasi global chat? Nah, seperti apa? Ome TV. Ada selain Ome TV? Kakao? Ada lain lagi? Line. Ya, Line. Biasanya selain kita berselancar pada digital seperti ini, biasanya kita hanya iseng ingin mengetes kekayaan kosakata kita, melatih bahasa Inggris kita dan melatih bahasa-bahasa lain yang kita inginkan. Biasanya itu kalau cewek-cewek sukanya Korea-Koreaan. Kalau misalnya cowok-cowok biasanya nyari yang daerah-daerah Eropa atau yang Turki karena lebih cantik daripada yang Asia. Katanya sih begitu. Betul atau betul? Oh salah. Kalau Mas Dedi nyarinya yang di mana? Amerika Latin. Amerika Latin. Berarti nggak nyari yang di daerah Turki, global chatnya? Enggak. Oke, jawabnya Mas Dedi boleh saja. Karena itu adalah pembuktian bahwa manusia itu amat sangat beragam. Oke, ini ada tugas dari Bu Ima. Silahkan kalian mencoba mencari dan menggunakan aplikasi global chat. Minggu depan kita akan membahas hasil dari kalian analisis ini pengaplikasian. Ya, jangan lupa niatkan yang baik, tidak usah yang aneh-aneh, jangan menggunakan isu syarat dan lain sebagainya, karena tidak boleh.
kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Ya, simpulan dari hari ini, kita tidak boleh membeda-bedakan manusia, karena sebenarnya manusia itu akan lebih indah ketika mereka berbeda-beda. Ya, sudah. Sebelum diakhiri, silahkan ditutup berdoa terlebih dahulu, Mas Bima. Siap, bro. Bro, mulai. Selesai. Pada Bu Guru beri salam. Selamat siang Bu Imas. Selamat siang para siswa, hati-hati di jalan, minggu depan kita tes, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.